Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai hidrologi terapan analisa frekuensi. Anggota kelompok kami adalah Ria Natalia Safitri, Vini Disti, Muhammad Ajid Kamaludin, dan Muhammad Hakim Saputra, serta saya sendiri yaitu Septiana Rahmahayati. Langsung saja, analisa frekuensi ini pendahuluannya adalah kami melakukan analisa frekuensi yang mana tak jarang diharapkan dengan kejadian yang ekstrim, seperti banjir atau kekeringan. Banjir ini mempengaruhi bangunan-bangunan air seperti saluran irigasi, bendungan, dan lain-lain. Sebelum melakukan pembuatan, harus direncanakan agar bangunan yang akan dibuat bisa menampung debit air maksimum pada saat banjir yang mungkin akan terjadi. Yang kemudian yaitu tujuan dari analisa frekuensi adalah mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim dengan menggunakan distribusi probabilitas. Dengan analisa frekuensi, akan diperkirakan besarnya banjir dengan interval kejadian tertentu, seperti 10 tahunan, 100 tahunan, ataupun 1000 tahunan. Nah, untuk selanjutnya adalah prinsip statistik. Untuk prinsip ini mempunyai 2 poin, yaitu variabel hidrologi dan distribusi. Variabel hidrologi ini menerapkan ukuran dari fenomena hidrologi seperti debit sungai dengan simbol Q, kedalaman hujan simbolnya P, dan sebagainya. Sebuah nilai numerik dari variabel disebut variate. Misalnya debit dengan simbol Q adalah 100 meter kubik per detik, kedalaman hujan dengan simbol P adalah 90 mm per hari. Untuk poin kedua yaitu distribusi, adalah data yang disusun menurut besarnya. Misalnya data debit banjir dimulai dengan debit banjir terbesar dan berakhir dengan debit banjir yang terkecil, ataupun sebaliknya. Distribusi probabilitas, yaitu jumlah kejadian dari sebuah variate district yang dibagi jumlah kejadian data. Yang selanjutnya adalah prinsip statistik terhadap frekuensi, interval kelas, dan distribusi frekuensi. Untuk frekuensi sendiri adalah jumlah kejadian dari sebuah variate dari variabel discrete. Untuk interval kelas sendiri adalah ukuran pembagian kelas dari suatu variabel. Yang terakhir adalah distribusi frekuensi, yaitu suatu distribusi atau tabel frekuensi yang mengelompokkan data yang belum terkelompokkan menjadi data terkelompok. Nah, untuk tendensi sentral atau nilai rata dapat digunakan untuk mengukur suatu distribusi dan mempunyai bentuk berikut ini, yaitu untuk rumus rata, yaitu 1/n dikali sigma x1 atau xi. X bar yaitu raratanya, x1 atau xi adalah variabel random, dan n yaitu jumlah data sendiri. Yang selanjutnya ada dispersi, yaitu penyebaran data dapat diukur dengan deviasi standar. Nah, untuk deviasi standar sendiri mempunyai rumus yaitu akar kuadrat 1/n-1 dikali sigma x1 minus x bar kuadrat. Ya, yang x sendiri itu adalah deviasi standar. Yang selanjutnya itu dispersi koefisien varian atau nilai perbandingan antara deviasi standar dan nilai rata yang mempunyai bentuk sebagai berikut, yaitu koefisien varian atau CV adalah S/X. Nah, deviasi standar dan koefisien varian sendiri dapat digunakan untuk mengetahui variabilitas dan distribusi
yang mana semakin besar deviasi standar dan koefisien varian, maka semakin besar penyebaran dari distribusi tersebut. Berikutnya yaitu kemencengan. Kemencengan dapat digunakan untuk mengetahui derajat ketidaksimetrisan dari suatu bentuk distribusi. Bisa menggunakan rumus A per standar deviasi pangkat 3 ataupun N per N-1 dikali N-2 yang dikali dengan X1 minus X bar pangkat 3. Nah, koefisien kemencengan diberikan oleh bentuk berikut. Yaitu koefisien kurtosis untuk mengetahui apakah sudut kurva tumpul, normal, ataupun runcing. Dengan nilai koefisien kurtosisnya yaitu 3 untuk sudut normal dan runcing untuk nilainya kurang dari. Kemudian tumpul untuk yang nilainya lebih dari. Nah, koefisien kurtosis ini bisa kita temukan dengan menggunakan rumus ini. N pangkat 2 per N-1 kali N-2 kali N-3 kali S pangkat 4 kali sigma X1 minus X bar pangkat 4. Memasuki contoh yang satu, yaitu diketahui data debit maksimum tahunan di Sungai Serang, Stasiun Godong Jawa Tengah dari tahun 1951 sampai dengan 1975. Seperti ditunjukkan dalam tabel 7.1. Maka hitung nilai rata, deviasi standar, dan koefisien kemencengannya. Nah, di sini sudah dijelaskan dari tahun 1951 sampai 1975 dengan sudah dijelaskan dari masing-masing tahunnya untuk debit maksimumnya. Penyelesaian yang pertama yaitu mencari rata, dihitung dengan menjumlahkan kolom 2 dan dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya sendiri adalah 24. Maka ratanya yaitu 1.589.916 dibagi dengan 24 karena jumlah datanya adalah 24. Hasilnya yaitu 66.121,5. Nah, ini ratanya yaitu 66.121,5. Kolom 3 menunjukkan selisih debit terhadap rata. XI, kolom 4 menunjukkan kuadrat dari selisih aliran. XI kuadrat. Varian merupakan penjumlahan dari kolom 4 dibagi dengan N plus 1. Untuk mencari deviasi standar sendiri, yaitu menggunakan rumus 1 per N-1 yang diakar kuadratkan, kemudian dikali dengan sigma XI minus X bar kuadrat, atau bisa disingkat X minus X bar kuadrat per N-1 yang diakar kuadrat. Yang kemudian hasilnya yaitu 1,6 elevan plus 0,9 karena kami menghitungnya langsung dari Excel dan menggunakan hitungan eksponensial, maka yang kami peroleh adalah 1,6 eksponen plus 0,9 yang dibagi dengan 24 minus 1, yaitu hasilnya 694,185,33.
Yang kemudian kami temukan hasil akhir yaitu 8031,778 atau bisa disebut dengan 8031,8. Penyelesaian yang selanjutnya yaitu koefisien varian atau nilai perbandingan antara deviasi standar dan nilai rata yang mempunyai bentuk yaitu rumusnya adalah n kuadrat per n minus 1, ini adalah 1, n minus 2 dikali n minus 3 dikali s pangkat 4, yang kemudian semuanya dikali dengan sigma n1 per minus x bar pangkat 4. Dari data tersebut kami menghitung yaitu 24, kemudian per 24 minus 1 dikali 24 minus 2 dikali 24 minus 3 dan dikali x pangkat 4. Ya, kemudian seluruhnya dikali dengan 4,24682 eksponen plus 17. Untuk S sendiri yaitu 8331,778478 pangkat 4. Nah, dari perhitungan di atas ini kami menemukan hasil akhir yaitu 0,199 sekian, bisa disingkat dengan 0,2. Nah, kemencengan sendiri dihitung dengan menggunakan persamaan 7,5, yaitu penjumlahan dari kolom 5 dikalikan dengan n per n minus 1 dikali n minus 2. Nah, koefisien kemencengan yaitu 4,91534 eksponen plus 11 per deviasi standar sendiri yaitu 8331,778478 pangkat 3, yaitu hasilnya adalah 19.665.025,93. Nah, ini sudah dijelaskan tabel beserta hasil dari x min x bar, x min x bar kuadrat, x min x bar pangkat 3. Nah, ini sudah ada jumlah-jumlahnya dari masing-masing penghitungannya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.